Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kelancaran urusan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pertemuan kali ini izinkanlah saya menyampaikan atau mempresentasikan suatu video yaitu tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Di sini pada pertemuan 11 yaitu mengangkatkan tema yaitu administrasi layanan khusus. Di sini ada tiga tujuan yang akan saya sampaikan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian administrasi layanan khusus. Yang kedua, untuk memahami proses pengelolaan layanan khusus seperti pustaka, labor, UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan transportasi. Yang ketiga yaitu untuk memahami peranan guru dalam administrasi layanan khusus. Baiklah, tidak memperlama waktu, izinkanlah saya membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama tentang pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun dalam rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang membuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan organisasi untuk mempermudah atau mempelajari pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khususnya bagi siswa di sekolah. Pelayanan khusus yang diselenggarakan di sekolah dan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan layanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua ada jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama yaitu kita bahas tentang pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Suprayadi 1983 dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Indro mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa jenis kepustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak,
perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertamatan, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Yang pertama ada fungsi perpustakaan sekolah, yaitu pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat ada fungsi penelitian, yang keenam ada fungsi penyaluran hobi, yang keenam ada fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Yang kedua adalah penggunaan bahan pustaka. Yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua ada katalogisasi, yang ketiga ada pemberian stempel, yang keempat ada pemberian nomor buku, yang kelima ada pengaturan buku di rak. 3. Peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain: yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan pustaka baik dalam untuk pemakaian maupun pembinaan. Yang keempat ada mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya susu koleksi. Yang kelima ada mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang kedua ada labor. Labor secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis labor. Yang pertama, labor dibedakan atas jenis-jenisnya, menurut bidangnya, dan ada menurut kelompok, dan ada menurut bidang ilmu teknik labor. Yang kedua ada perencanaan penggunaan labor. Yang pertama ada jenis labor yang akan digunakan, yang kedua siswa atau pihak yang akan menggunakan, yang ketiga waktu yang tersedia, yang keempat peralatan yang ada, yang kelima jenis bidang studi, yang keenam ada topik yang akan dipelajari. Baiklah, yang ketiga ada UKS, usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan dapat derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sarana utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Yang keempat ada kriteria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kriteria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kriteria warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah beribadah sangat diperlukan. Layanan rumah beribadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam ada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang ketujuh ada koperasi. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan masukan dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama dengan sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggikan kesejahteraan jasmani para anggotanya tersebut. Yang ke-8 ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik tingkat para sekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Yang ketiga ada peran guru dalam administrasi layanan khusus.
Yang pertama ada keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaan. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.